Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kita dari Injil Lukas 22 ayat 35 sampai 36a. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kerap kali di dalam persekutuan kita di gereja, ketika ada yang diminta untuk menjadi seorang pelayan yang mengabdi di gereja, biasanya kita sering mendengar jawaban-jawaban yang kita jumpai menyatakan, "Saya tidak layak, saya tidak punya kemampuan, saya tidak diperlengkapi, saya punya banyak kesalahan," atau masih banyak lagi pernyataan-pernyataan atau alasan lain yang menghambat menjadi orang yang berpartisipasi turut ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Lalu firman kehidupan bagi kita hari ini menunjukkan dan memperlihatkan pertanyaan yang Yesus ajukan kepada murid-muridnya ketika hendak menghadapi proses penyaliban. Yesus bertanya dengan tujuan agar murid-muridnya bisa melihat kuasa dari Yesus. Kemudian jawab murid-murid atas pertanyaan ini adalah pengakuan iman mereka menjawab, "Tidak satu pun." Jawaban ini memperlihatkan bahwa mereka telah merasakan, bahwa mereka telah mengetahui dan menyadari bahwa Yesus telah memperlengkapi kehidupan mereka untuk sebenarnya bisa melayani dan dapat melayani sesama. Melalui firman ini, kita sebagai orang-orang jemaat, sebagai orang-orang yang telah bertumbuh dan berkembang di dalam Allah, di dalam mendengar perjalanan Yesus, kita bisa memahami bahwa kita semua telah diperdengarkan, telah diperlengkapi untuk bisa melakukan pelayanan. Karena secara sadar atau mungkin kita tidak sadar, kita sebenarnya telah memiliki dan kita telah diperlengkapi dengan mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita tidak memiliki kekurangan apapun untuk bisa melayani sesama. Ketika pengutusan murid-murid oleh Tuhan untuk menyelesaikan semua tugas pelayanan mereka, Tuhan telah memenuhi dan memperlengkapi semua kebutuhan mereka. Namun para murid-murid tidak merasakan hal itu. Mereka tidak sadar dan mereka merasa tidak punya apapun untuk melakukan pelayanan. Jadi Yesus bertanya, apakah mereka kekurangan sesuatu? Sepertinya pertanyaan ini Yesus ingin menegaskan dan benar-benar menantang bagaimana kesetiaan murid-murid. Dan itu juga menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita telah diperlengkapi yang menjadi tantangan bagi kita saat ini? Apakah kita telah melakukan pelayanan kepada Tuhan? Apakah ketika kita melakukan pelayanan kepada Tuhan, sebenarnya kita tidak memiliki perlengkapan apapun atau kita tidak menerima apapun? Apakah kita melakukan pelayanan dengan tangan kosong? Justru dalam proses pelayanan yang kita lakukan dan yang kita jalani, yang menjadi utama, yang paling utama, yang besar, yang telah Allah berikan kepada kita, bahwa kita telah diperlengkapi oleh anugerah Allah. Kita telah dipersiapkan oleh kasih Allah, yang salah satunya adalah nafas kehidupan yang senantiasa diberikan kepada kita hingga saat ini. Mengingat bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, kasih setia Allah telah bersama dengan kita, telah memperlengkapi kita, sehingga hal itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, dan memiliki kekuatan untuk melakukan pelayanan bagi sesama, memiliki iman kepada Allah, karena iman dan kekuatan yang menyatakan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita.
Ketika kita hanya memikirkan tentang perlengkapan yang sesuai dengan pemikiran kita, ketika kita memikirkan sesuatu perlengkapan yang berhubungan dengan materi yang menurut kita itu yang penting, maka sulit bagi kita sebagai orang-orang yang mau melayani, sebagai manusia yang dipanggil untuk mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang berharga yang telah Allah berikan bagi kita. Tentu kita semua memiliki talenta kita masing-masing. Tentu kita semua telah diperlengkapi dengan kelebihan kita masing-masing. Jelas kita sebagai manusia tidak bisa kita pungkiri bahwa kita pun di dalam kelebihan kita memiliki kekurangan. Kita juga kerap kali berhadapan dengan keadaan yang sulit yang membuat kita menderita dan ingin putus asa. Tetapi kekuatan yang memberikan kita semangat kembali adalah ketika kita mau bersandar dan mau memberikan diri kita untuk diperlengkapi oleh kekuatan Allah. Kasih dan anugerah Allah, kekuatan dari Yesus Kristus yang memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu, tantangan, ketakutan dalam hidup kita. Pada masa saat ini, kita sering kali berpaku dalam pelayanan jika kita menjadikan penghasilan dan pendapatan yang kita terima menjadi tolak ukur kebahagiaan dan kekuatan bagi kita untuk melayani. Kekuatan untuk melayani itu diukur dari seberapa banyak penghasilan atau seberapa banyak yang kita miliki. Jika demikian, selayaknya kita tidak bisa melayani karena kita tidak pernah merasakan cukup dari penghasilan dan pendapatan yang kita miliki. Tetapi bukan hal yang demikian yang menjadi patokan kita. Bukanlah penghasilan yang menjadi ukuran seseorang untuk melayani dan menilai kemampuan ia untuk bahagia di hidupnya. Di dunia ini banyak tawaran tersedia bagi kita. Tawaran yang menjadikan kita terkadang dalam keterpurukan iman sehingga kita menjadi manusia yang takut untuk berperan di dalam Allah. Sehingga kita menjadi takut untuk melakukan pelayanan karena kita merasa kita belum diperlengkapi dan kita belum memiliki standar yang manusia tentukan untuk melayani. Tapi kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan tidak hanya tentang yang dilihat manusia, tetapi ketika kita diperlengkapi oleh Allah, maka kita di dalam kasih Allah, maka yang menjadi kekuatan kita adalah kesetiaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan iman kepercayaan yang teguh kepada Allah. Sehingga ketika ada tantangan yang dihadapi, itu semua bisa terlewati karena kekuatan yang kita miliki adalah bersandar kepada Allah. Kiranya kita dikuatkan untuk seturut dan sekehendak dengan Allah di dalam kehidupan dan perbuatan kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, bahwa pada minggu-minggu ini kami diperdengarkan untuk hanya bersandar kepada Allah, kepada perjalanan Yesus yang begitu setia untuk menggenapi firman Allah. Kiranya Tuhan dengan mengingat bahwa kami telah diperlengkapi, dengan mengingat kasih setia Allah, dengan mengingat perjalanan yang telah kami lalui di dalam Allah, memberikan kekuatan kepada kami bahwa kami telah diperlengkapi, telah dimampukan, telah dikuatkan untuk melakukan pelayanan bagi sesama. Kami tidak mengukur lagi pelayanan kami dengan kekuatan kami sendiri, dengan materi kami sendiri, dengan pikiran kami sendiri, tetapi kami melakukan pelayanan karena kami tahu bahwa kasih setia Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami dapat melakukan pelayanan terus, kami dapat melakukan panggilan kami di dalam kehidupan kami setiap hari hingga selamanya, karena kami percaya bahwa Allah yang memberikan kekuatan dan kasih setianya kepada kami. Terpujilah Engkau Allah, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.
memanggil kita. Hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiranmu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita, dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sending HKBP, bersinarlah jadi terang dunia, bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera. HKBP, bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita, bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman,